betul. Jadi memang itu salah satu apa ya keinginan gitu ya. Karena adik dari ibu saya atau om saya gitu ya itu berpulang lebih dahulu bulan Februari tahun ini gitu, kurang lebih 6 bulan lalu. Jadi waktu ibu saya di saat-saat terakhirnya lah gitu, kira-kira 2 minggu lalu sampai 3 minggu yang lalu memang sudah menyampaikan keinginannya kalau bisa pengennya bisa dimakamkan di sebelah makam adiknya gitu. Tapi kan seperti yang teman-teman juga tahu di sini kan lumayan padat ya, maksudnya agak susah gitu untuk bisa dapat spot yang kita mau. Jadi akhirnya sih deket tapi nggak sebanyak gitu. Oh, iya tadi dikasih tahu juga. iya, jadi memang ibu itu orangnya sangat mencintai musik gitu ya, walaupun bukan pemain musik profesional gitu. Jadi dari kecil memang influence musik saya itu ibu banyak sekali mempengaruhi atau memberikan influence referensi musik yang saya dengarkan gitu. Nah, yang unik karena memang ibu tuh kehidupannya atau kesehariannya sangat lekat dengan musik gitu ya. Itu beberapa, saya nggak ingat persisnya ya, mungkin sebulan sebelum ibu berpulang, dia memang sudah menyampaikan juga ke kami anak-anaknya bahwa ibu maunya nanti saat ibu disemayamkan itu kan disemayamkannya di rumah katanya. Ibu boleh nggak request waktu jenazah itu masih di rumah lagi disemayamkan tuh pengennya ada playlist diputar, playlistnya dia diputar dari handphonenya dia menggunakan speaker gitu supaya orang yang datang itu mengenang dia dengan lagu-lagu pilihannya gitu. Waktu itu jujur aja kami keluarga tuh agak dilematis ya, maksudnya kan itu tidak lazim gitu ya, orang kan kebanyakan datang untuk tasbih atau melayani itu kan pasti suasana, namanya pun suasana duka gitu, tapi ternyata ibu pengen kepulangannya gitu ya atau meninggalnya ibu ini dikenang sebagai sesuatu yang bukan sesuatu yang menyedihkan, tapi justru aku ingin kalian mengingat aku lewat musik-musik yang aku sukai ini, kurang lebih mungkin seperti itu. Termasuk dari selera jadi apa itu termasuk inspirasi juga dari untuk bencana atau seperti apa kita komen juga ya kalau sebetulnya sih aku kan juga begitu tumbuh mulai remaja kemudian lebih besar lagi, tentunya aku udah punya referensi musik sendiri. Jadi memang kebanyakan referensi musik yang aku dapat dari ibu tuh zaman aku kecil gitu, dan pada waktu itu juga kan teknologinya belum seperti sekarang, belum ada internet gitu ya. Jadi mendengarkan musik itu ya paling kalau nggak lewat kaset ya, lewat kaset. Zaman itu malah belum ada tuh CD gitu-gitu kan, baru ada saya kuliah ya kalau nggak salah gitu. Jadi memang cukup terbatas lah, dan itu kalau ditanya kemudian mempengaruhi saya setelah saya bergabung atau membentuk Band Coklat sih mungkin ada sedikit banyak, tapi nggak dominan ya, saya bisa bilang tidak dominan. Belum. kehilangan mungkin kalau sebagai kenal dia sebagai sahabat gitu ya, pengaruh sebagai sahabat. Gimana sih maksudnya berarti jalan hari-hari setelah ini bisa dibilang tanpa ada sahabat? Iya, jujur memang nggak tahu ya, saya yakin juga di antara teman-teman di sini pasti ada yang sudah pernah merasakan kehilangan orang tua gitu ya, atau anggota keluarga lah gitu. Dari kemarin sampai sekarang ini gitu, mungkin saya belum terlalu merasakan kehilangan itu karena kan apa ya, kegiatannya banyak gitu, maksudnya ngurusin ini gitu. Begitu ibu meninggal ngurusin ini, terus ketemu orang harus sibuk gitu. Jadi sayanya tuh penuh dengan inilah aktivitas gitu ya, tapi saya sudah mempersiapkan diri karena saya yakin biasanya nanti tuh begitu ini orang udah pulang gitu kan, balik ke rumah ibu yang biasa lihat dia ada di situ terus nggak ada lagi gitu.
kebiasaan-kebiasaan dia, terus spot-spot favorit dia. Tapi nanti balik ke rumah ibu tuh dia udah nggak ada. Aku yakin di situ baru itu lebih benar-benar sadar, iya ibu udah nggak ada, itu benar-benar kehilangan gitu. Dan saya juga percaya teman-teman di sini juga pasti sama kayak saya, bahwa sosok ibu tuh nggak akan ada yang pernah bisa menggantikan, tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan. Jadi saya rasa ini juga salah satu kehilangan terbesar ya dalam hidup saya. Tapi apapun itu saya percaya ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Jadi sosok ibu saya itu sebetulnya memang saya agak lupa ya kurun waktu persisnya kapan, tapi memang ibu saya itu sempat menjabat sebagai anggota DPR gitu. Untuk kemudian beliau mengundurkan diri. Kalau mau tahu kasusnya apa, cari aja namanya di Google aja, di internet gitu ya. Dan saya cukup bangga pada saat itu karena ibu saya berani melawan arus, dan itu juga banyak sekali mempengaruhi saya. Ibu saya banyak sekali mengajarkan soal integritas gitu pada saya. Kemudian ibu saya ini termasuk orang tua yang gaul gitu, jadi emang temennya di mana-mana gitu. Dan salah satunya juga mungkin yang bikin ibu tuh temennya banyak sekali karena kisaran tahun 80 ke 90 ya, atau 90 ke 2000, ibu itu pernah punya satu kafe, kalau teman-teman pernah dengar, tapi ini jadul ya, kafe jadul, namanya Classic Rock. Dan itu di situ banyak menampilkan band-band dengan genre yang berbeda-beda gitu. Tapi akhirnya saya tuh sering gitu kalau ke komunitas-komunitas musik yang usianya di atas saya, itu pasti kebanyakan malah teman-teman ibu saya, Ki kan salamnya buat ibu, malah banyak yang gitu. Dan itu bisa dilihat hari ini dari orang-orang yang datang untuk melayat ibu gitu kan. Temennya memang banyak sekali gitu, alhamdulillah. Networkingnya gitu ya, jejaringnya tuh cukup luas gitu. Dan memang ibu dikenal sebagai orang yang senang bergaul, dan dia mau bergaul sama siapa aja gitu. Jadi kurang lebih sosok ibu saya itu seperti itu. Ibu tuh buat saya seperti, kalau diumpamakan gitu ya, dia itu seperti sinar matahari ya, dia sumber kehidupan gitu. Dan saya rasa dia adalah salah satu orang selain bapak saya yang benar-benar membentuk saya menjadi saya yang hari ini. Itu ibu saya memainkan peran sangat besar di situ. Dan banyak sekali wejangan-wejangan, nasihat-nasihat beliau yang masih saya simpan terus sampai hari ini, dan saya akan simpan terus selamanya gitu. Dan nggak ada keinginan atau harapan lain dari saya pribadi, bahwa semoga ibu dilancarkan jalannya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan kuburnya, dan masih insya Allah beliau husnul khatimah. Amin.